Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Bu Erni. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Astungkaro, baik Bu Erni. Oh ya, hari ini Ibu akan mengadakan supervisi ya kepada saya. Betul sekali nih Pak Andi. Bagaimana? Sudah siap Pak Andi? Tentu saja Bu, sudah siap Bu. Bagus sekali Pak Andi. Namun sebelum kita memulainya, saya ingin bertanya mengenai kesiapan Pak Andi untuk melakukan coaching. Oke, siap Bu Erni. Baik. Nah, untuk pelaksanaan coaching ini kapan akan diadakan ya? Nanti Ibu sebentar lagi kita akan bertemu dengan coachingnya. Oke, baik Pak Andi. Jadi lagi sebentar, kita mulai ya. Betul Bu Erni. Oke. Pak Andi sudah mengetahui kompetensi yang ingin digunakan? Sudah Ibu, kemarin saya sudah belajar. Tapi saya sepertinya masih perlu petunjuk Ibu untuk mengembangkan kompetensi saya. Oh, mantap nih Pak Andi, sudah belajar sebelumnya. Kalau begitu, kompetensi apa saja yang Bapak perlukan untuk kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang pertama itu kompetensi present, terus mendengarkan interaktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, dari kegiatan atau dari kompetensi tersebut, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, baiklah. Kita lihat dulu nanti hasilnya di coaching ya Pak Andi. Baik Bu. Nah, lalu bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Pada bagian di mana saya bertanya dan mengarahkan agar si coach menemukan solusinya. Oke, baiklah Pak Andi. Nah, lalu menurut Bapak, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Dengan adanya supervisi ini, saya ingin melihat kemampuan saya dalam melakukan coaching. Saya berharap sih hasilnya baik. Oke, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dapat adanya evaluasi yang terukur, sehingga saya dapat melihat sampai di mana kemampuan saya dalam melakukan coaching dan dapat mengembangkan kemampuan saya agar menjadi lebih baik lagi. Oke, baiklah Pak Andi. Saya rasa Pak Andi sudah siap nih untuk melakukan coaching. Iya Bu, saya sudah siap. Oke, kalau begitu ayo kita mulai Pak ya. Oke Bu Erni, kebetulan ini sudah datang ya coachingnya. Mari Bu. Oke, mari Pak Andi. Sore Bu Mia. Selamat sore Pak Andi. Bagaimana kabar Bu Mia hari ini? Astungkara baik sekali Pak Andi. Hanya saja saya sedang banyak pikiran Pak karena kesibukan di sekolah. Wah, tetap semangat ya Bu Mia. Apapun itu pasti akan bisa diselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih dukungannya Pak Andi. Mudah-mudahan yang bisa saya atasi dengan baik dan berjalan dengan lancar semua kegiatan yang saya laksanakan. Ngomong-ngomong Pak Andi, kelihatannya senang sekali hari ini. Iya nih Bu Mia, apapun kesibukan kita harus tetap dijalani dengan semangat dan rasa tanggung jawab. Wah, luar biasa memang Pak Andi. Ini mudah-mudahan saya juga bisa selalu semangat ya seperti yang Pak Andi katakan. Maaf sebelumnya nih Pak Andi, apakah Pak Andi hari ini sibuk dan masih ada kegiatan yang akan dilaksanakan? Wah, kebetulan sekali Bu Mia. Saya hari ini hanya ada jam mengajar di jam pertama dan kedua saja. Dan sekarang kosong jamnya sampai jam pulang. Kenapa ya Bu Mia? Ada yang bisa saya bantu? Wah, begini Pak Andi,
Saya ingin bercerita mengenai masalah yang saya pikirkan dari kemarin, Pak. Eee, Wah, silakan Bu Mia, jika Bu Mia ingin bercerita, siapa tahu dapat meringankan beban pikiran. Baik, terima kasih Pak Andi. Eh, pada saat rapat Pokja atau kelompok kerja kemarin, saya itu ditunjuk menjadi ketua panitia PAS. Namun, saya merasa kalau diri saya kurang pantas menjadi ketua panitia PAS, begitu Pak Andi. Kenapa Bu Mia merasa kurang pantas menjadi ketua panitia? Iya Pak, saya merasa dalam Pokja saya masih ada guru lain yang lebih pantas menjadi ketua panitia PAS selain saya sendiri, seperti itu Pak Andi. Kenapa Ibu berpikiran seperti itu? Memangnya kondisi ibunya seperti apa? Saya merasa tidak memiliki kompetensi yang baik. Kalau saya lihat masih banyak guru di dalam Pokja saya yang bisa memanajerial kegiatan dan punya pengalaman yang lebih banyak dalam berorganisasi Pak. Dan mereka pun cepat tanggap dan memiliki tutur kata yang lebih baik daripada saya, seperti itu Pak Andi. Jadi seperti itu yang Ibu pikirkan. Nah, dalam pembicaraan ini, apa yang ingin Bu Mia dapatkan? Jadi begini Pak Andi, saya ingin diri saya sendiri itu menjadi ketua PAS tahun ajaran ini, di mana saya bisa dengan itu saya bisa meningkatkan kinerja saya, seperti saya mampu memanajerial sebuah kegiatan. Selain itu, saya juga ingin belajar lebih banyak mengenai pengambilan sebuah keputusan yang bijaksana, seperti itu Pak Andi. Oh, jadi Bu Mia ingin meningkatkan kinerja diri seperti manajerial sebuah kegiatan, dan Bu Mia juga ingin belajar lebih banyak mengenai pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Iya Pak Andi, itulah harapan saya sekarang yang ingin saya wujudkan dan semoga dapat terwujud sih Pak Andi. Baik Bu Mia. Nah, kalau kita membicarakan masalah penilaian PAS, menurut Bu Mia sendiri, kegiatan PAS itu bagaimana menurut Ibu? Nah, kalau menurut saya sendiri sih, kegiatan PAS itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang bertujuan agar siswa sendiri dan guru tahu sampai di mana proses pencapaian siswa dalam sebuah pembelajaran yang dilaksanakan sekitar 6 bulan atau 1 semester yang sudah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya, seperti itu Pak Andi. Wah, menarik sekali. Jadi menurut Bu Mia, seperti itu ya. Saya juga sependapat dengan Ibu Mia bahwa kegiatan adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang bertujuan agar siswa sendiri dan guru tahu sampai di mana proses pencapaian siswa dalam sebuah pembelajaran yang selama ini. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan Bu Mia sebagai ketua panitia ada di angka berapa? Kalau dengan keadaan sekarang, menurut saya nilai dari diri saya sendiri mungkin 5 atau 6 ya Pak Andi. Apakah itu cukup rendah ya Pak Andi ya? Kalau dari lubuk hati yang terdalam, sebenarnya Bu Mia ingin berada di skala berapa ya? Nah, kalau dari pribadi saya sendiri, saya pengennya nilainya 9 atau 10 Pak. Hanya saja angka 8 dan 9 pun sudah sangat cukup menurut saya Pak Andi. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Mia lakukan untuk mencapai skor di antara 8 dan 9? Apa ya? Saya masih berpikir bagaimana caranya agar saya menjadi orang yang lebih kompeten sebagai ketua panitia PAS, seperti itu Pak Andi. Kalau dari diri Bu Mia sendiri,
Untuk menjadi sosok kompeten sebagai ketua panitia PAS, solusi apa yang bisa Bu Mia lakukan? Mungkin saya bisa refleksi dulu Pak ya, sampai mana bahan kekuatan. Terus kemudian bertanya dengan teman-teman dan pengalaman bagaimana memanajerial sebuah kegiatan seperti itu. Eh, saya juga bisa berkoordinasi dengan wakil kurikulum mengenai apa-apa saja pelaporan yang harus disiapkan. Saya juga akan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah selama membuat kegiatan. Itu Pak Andri. Wah, luar biasa ya, Bu Mia. Nah, dari banyak solusi tadi, Bu Mia yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira strategi mana yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat? Mungkin saya bisa bertanya kepada teman-teman dulu ya, terutama teman-teman yang memiliki pengalaman kerja, bagaimana cara mereka memanajerial sebuah kegiatan misal seperti PAS ataupun di sekolah. Wah, itu ide yang bagus. Kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Bu Mia lakukan? Saya mungkin nanti saya akan mulai membaca beberapa jenis laporan yang ada di ruang kelas sekolah yang senada dengan kegiatan PAS kali ini. Itu Pak Andi. Luar biasa loh semangat Bu Mia. Nah, kalau dari waktu, gimana cara mulai? Mungkin bisa saya lakukan mulai dari besok ya Pak Andi ya, dan pasti saya harus berkomitmen terlebih dahulu untuk menjadi ketua panitia yang bertanggung jawab. Dan karena waktu kegiatan PAS akan segera terlaksana, kurang lebih 1 bulan saya akan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan terlebih dahulu. Bagus sekali Bu Mia. Saya percaya Bu Mia dapat melakukan. Nah, kira-kira menurut Ibu, ada tidak yang bisa membantu Ibu melaksanakan ini? Saya rasa rekan-rekan kerja saya dan teman-teman di sekolah bisa membantu saya. Mungkin nanti akan saya ajak sharing dan minta tips untuk keberhasilan kegiatan PAS ini. Itu Pak. Ide yang bagus itu Bu. Nah, dari obrolan kita hari ini ya, apa saja yang bisa Bu Mia dapatkan? Saya rasa saya sudah menemukan tujuan akan seperti apa ke depannya. Terus saya juga mendapatkan solusi dari masalah yang mudah-mudahan bisa saya lakukan dengan baik, solusi dari masalah yang saya hadapi kali ini. Itu Pak Andi. Ya, luar biasa sekali Bu Mia ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Mia rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Tak terasa waktu kita ngobrol sudah hampir 1 jaman ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Mia setelah melakukan semua rencana yang Bu Mia susun. Siap Pak Andi, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya sudah merasa lebih yakin dan siap mengemban tugas dalam kegiatan PAS kali ini. Terima kasih ya Pak Andi. Ya, terima kasih ya Bu Mia. Tetap semangat ya Bu, sukses untuk kegiatannya. Terima kasih. Selamat ya Pak Andi, sudah menyelesaikan kegiatan coachingnya hari ini. Iya Bu, terima kasih, lega rasanya. Luar biasa sekali apa yang Bapak sudah lakukan tadi. Iya Bu, terima kasih. Nah sekarang kita ngobrol sebentar ya Pak Andi. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Nah, menurut saya tadi kebingungan menentukan kalimat pertanyaan untuk si coach Bu Eni. Oh, apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian ya?
Saya menilai bahwa saya mengalami jeda sedikit untuk berpikir mencari pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tanggapan si Koci. Oke, baiklah Bapak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Oke, silakan Bu Erni. Oke, terima kasih waktunya. Tadi saya mengamati pada saat memberikan pertanyaan, Bapak melakukan tanggapan yang baik berupa pertanyaan lanjutan yang sudah sesuai dengan tanggapan Koci. Jadi sehingga dapat menggali informasi dan mengarahkan Koci menemukan solusinya sendiri. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, Bapak. Wah, bagus ya ternyata penilaian Bu Erni. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Saya sangat senang Bu. Tadi saya kira bahwa pemilihan pertanyaan saya sepertinya kurang baik, tapi ternyata dari penilaian itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Oke, baiklah Pak Andi. Saya juga ikut merasa senang. Namun demikian, saya juga melihat nih hal-hal yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengobrol saya mengamati Bapak melakukan gerakan kepala yang sering menunduk yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya itu merupakan present, di mana kita hadir sepenuhnya pada kegiatan coaching tadi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Iya Bu Erni, sesuai yang Ibu katakan. Sebetulnya saya merasa grogi dan berpikir keras begitu Bu untuk mencari pertanyaan yang sesuai dengan tanggapan Koci. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan berlatih untuk mengendalikan emosi saya dan menjaga fokus saya. Tentu saya akan melihat lebih sering video-video yang membahas tentang coaching. Oke, adakah yang bisa membantu Bapak untuk mencapai hal tersebut? Tentu saja ya, ada teman-teman dari CGP tentu saja yang pasti akan membantu, serta teman-teman yang berada di sekolah. Oke, kapan Bapak akan memulainya ya? Mulai besok Bu Erni, saya akan menghubungi teman-teman saya serta mencari video-video tentang coaching. Wah, luar biasa sekali nih Pak Andi. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan semua bisa berjalan dengan lancar ya. Next time kita ketemu lagi ya. Saya ingin mendengar cerita dari Pak Andi setelah melakukan itu semua. Oke. Siap Bu Erni, terima kasih banyak ya sudah mau mensupervisi saya. Sekarang saya sudah merasa lebih lega ya, dapat melihat kemampuan saya dan dapat mengembangkan potensi yang perlu saya tingkatkan. Oke, terima kasih kembali Pak Andi. Tetap semangat ya. Iya Mari Bu. Pak Andi. Ya, mari Bu. Ya.